Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel aku. Wah, langsung gercep ya kalian ya, langsung gercep ya. Demen banget sih diceramahin sama maminya, pada nungguin. Apalagi kalau maminya ngereok ya. Waalaikumsalam. Apalagi kalau maminya ngereok, pada demen deh. Kalau maminya sedayu-sedayu, kayaknya nggak demen ya. Pada ngantuk, Waalaikumsalam. Cie yang lagi bahagia. Cie yang lagi bahagia ya. Alhamdulillah ya, insya Allah adem ayem. Waalaikumsalam. Oh, lagi ngajar Om Albu, maaf. Siang dong semua. Kita baca 1 jam ya. Nanti malam kita baca lagi. Pagi semua. Yuk jangan lupa gift-nya yang banyak biar tajam energinya. Ayo penajamnya. Insya Allah berkah. Nanti rezekinya itu aku kasih ke kucing-kucing liar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam ketiduran ya. Makasih untuk giftnya. Alhamdulillah ya. Cie yang disempilin. Cie. Bahagia ya, ada yang nyempil ya. Ya, parfum menyatu. Waalaikumsalam. Akhirnya di-spill dikit lah. Spill dikit lah, nggak apa-apa, ya kan? Setidaknya pelan-pelan jadi bukit. Bener nggak, dikit-dikit jadi bukit. Waalaikumsalam. Iya dong, kan mami udah bilang sabar. Nanti juga ada waktunya untuk di-spill gitu. Insya Allah, dilihat sih ikut ya, dilihat Insya Allah ya. Karena kan si Puji juga ada live kan nanti. Jadi dia harus jaga kondisi juga dong sayang. Capek kan dia juga, kasihan. Semalam aja kan habis live. Dia banyak kerjaannya. Apalagi dia harus mantau Gala. Bener nggak? Ya kan, apalagi dia harus mantau Gala baru sekolah, jadi dia harus gunakan waktu emasnya Gala untuk bisa terus bersama. Kalau udah kelas 4-5 kan Gala udah pengen bebas main, ya kan, sama temen-temennya, bener nggak? Ya kan, ya doain aja dia ikut, kalau nggak ikut juga nggak apa-apa, karena kan mereka juga kontekannya masih, intens. Ya, jangan dipaksa ya, jangan dipaksa. Tapi dilatih kartu sih kemarin ikut sih. Ya pokoknya kalau masuk ke ruangan mami nggak boleh ada yang maksa. Waalaikumsalam. Kecuali mami sendiri yang maksa biar mak lu yang gerak ya. Waalaikumsalam. Oke, biar mak lu yang gerak ya. Lu mah tinggal duduk manis lihat doa. Dah, ya. Dah. Kita maksa mami aja. Aduh, gue dipaksa-paksa demen dah gue dah. Aduh. Ya, biarkan mereka berjalan sendiri dulu ya, secara normal aja walaupun kita berdoa gitu ya. Waalaikumsalam semua. Ya. Jadi jangan maksa mereka untuk asupan setiap hari. Ingat, Feral sama Puji itu udah berbeda ruangan lah ibaratnya. Feral udah bukan entertainment lagi. Masih entertainment tapi enggak 100% gitu. Sedangkan Puji masih benar-benar entertainment. Jadi harus dibedakan ruangannya, ya. Jangan memaksa. Makasih Das, berkah terus ya, biar tajam. Ayo,
Pada kirim dah giftnya dah sebanyak-banyaknya biar tajam readingannya. Ayo, kata orang tua mah penajem ya. Insya Allah berkah ya, energinya lagi juga jadi nyata. Oke? Alhamdulillah, tabarakallah, akhirnya Allah kasih ruang. Waalaikumsalam. Ya, makasih Fitri ya. Insya Allah Allah kasih ruang untuk mereka agar bisa bersama gitu ya. Iya, seperti silet tajam bener. Kan kata orang tua dulu, kalau mau berobat jangankan ke orang pinter, ke dokter aja harus ada maharnya. Jadi biar tajam. Nah, kalau di sini kalian pakai gift aja, nggak apa-apa nih buat najemin readingannya si Fuji sama Feral ya. Gitu. Yuk biar tajam. Kan yang udah kemarin alhamdulillah ya udah nyata ya. Dan sekarang udah spill dikit-dikit. Yuk, waalaikumsalam, happy deh gue ngeliat VT-nya. Mas Bram. Genit banget gue. Mas Bram, ya. Dikit-dikit jadi bukit ya Mas. Nggak apa-apa ya Mas. Pelan-pelan aja. Ya, alon-alon tapi kelakon nih Mas. Tenang bet ya. Nonton channelku Mas. Ya alhamdulillah juga Fuji. Insya Allah dipagerin sama Allah ya. Dari orang-orang NPD, pokoknya siapapun dah. Mau pasangan, mau temen ya, mau saudara. Kalau misalnya NPD, ya Allah tolong jauhkan. Tolong pagerin. Kalaupun ada sifat NPD di Uti, ya misalnya namanya manusia kan bisa berubah ya sayang ya. Biar Allah bersihkan, Allah perbaiki lagi sifat Utinya, kebiasaan buruk Utinya. Kita nggak tahu kan apa itu ya. Yang namanya manusia itu pasti ada kebiasaan buruknya. Jadi biar Allah yang perbaiki. Kita doakan saja ya. Kayaknya ikut deh ke Kerawang, bajunya ya alhamdulillah tuh, mau nangis gue ya Allah ya. Kalau ikut jangan lupa ya kasih giftnya ya, biar maminya semangat doain dia di belakang layar. Ayo guys, ya Allah ya, seneng banget deh gue. Alhamdulillah ya, ya Allah Uti, biar cepet nikah tahun ini ya sayang ya. Gue mau nangis loh Ti, gue gak kenal lu ya Ti. Walaupun banyak banget nih fans lo ya, nyuruh gue jadi guru lo, kagak mau gue Ti. Bukannya gue nggak suka lu, gue nggak mau kelihatan orang ya Ti. Soalnya gue orangnya belakang layar Ti. Maaf ya Ti, gue doain dari belakang aja Ti. Seneng banget lah. Siapa sih yang nggak seneng ya? Satu persatu ya Allah tunjukin ya, Allah buktiin readingan mami, ya Allah cepet banget langsung jebret gitu ya, karena jiwanya mereka kan 9 ya, barengan sama mami kan. Jadi iya selaras gitu loh, mereka berdua nih 9, mami aja 9 gitu. Yang beda hanya weton ya kan, sama hari dan weton gitu. Mami suka main belakangnya, itu beda. Main belakangnya apa dulu dong sayang. Kalau yang bagian-bagian entertainment ya gue belakang aja lah ya, nggak apa-apa lah ya, ibaratnya rezekinya nggak banyak-banyak banget, nggak ada masalah lah, udah bagiannya ya kan. Gue udah cukup gift dari kalian tuh, udah alhamdulillah banget padahal tetangga sebelah tuh udah banyak yang inboxing ke Eke nanyain tolong dong dibaca yang ini itu. Udah banyak banget itu ada yang nawarin loh sampai puluhan juta loh. Gue bilang gak bisa, maaf. Waalaikumsalam. Oh iya lupa lagi tuh, semalam ketiduran sayang, maminya capek. Yaudah ntar mami capek ini foto ini ya. Lupa bebek ya. Waalaikumsalam. Banyak banget tahu yang inbox mami say, pada nanyain tolong dong bacain ini itu, saya transfer deh berani loh fans ya, kalau udah gila-gilaan ya berani banget gitu, berapapun gitu dibayar ya buat fansnya dia, idolanya dia gitu. Kagak, gue mau 500 miliar gue enggak, takut mereka nggak nerima. Gue nyari yang nerima kenyataan aja.
Udah tahu itu barbar. Enggak, gue kasihan Uti sama Feral. Enggak. Tak energinya ini biar mereka nikah dulu, Uti sama Feral. Baru gue baca yang lain. Ayolah. Ya. Tar, bukan masalah gue nggak mata duitan, gue matre, lo tahu Kepi, ya kan? Tapi ya gimana ya kalau sudah komitmen ya, kita kan nggak bisa ya, kayaknya gimana gitu, ya kan? Waalaikumsalam semua. Kalau udah komitmen tuh kayaknya nggak enak aja gitu loh. Apalagi kan Uti sama Feral lagi ibaratnya tuh ya, lagi mau naik, masa gue tinggal, ibaratnya gitu loh. Bener nggak? Ya kan, Putih sama Vero nih lagi mau naik nih, udah mulai spill, masa gue tinggal? Kesian dong, ya kan? Iya, tapi bener loh, cewek itu harus matre loh, bener loh, bukan realistis aja, harus matre loh. Gue sih nggak masalah ya dibilang matre, nggak ada masalah. Lo mau syukur nggak mau ya udah, gitu aja. Bodoh amat dicap jelek, dicap buruk, dicap negatif. Uang gue butuh biaya buat perawatan ya kan. Kayak ibarat beli softtek aja pembalut pakai duit, masa gue pakai daun? Emang gue kuntilanak? No, kuntilanak no temannya si Faza no, temen dedemit no. Kembarannya kali ya. No. Ya kan? Waalaikumsalam. Iyalah, pakai duit lah sayang. Ya harus pakai duit lah. Kita yang nyata-nyata aja gitu loh. Biarin aja gue dibilang matre, bodoh amat. Bodoh amat. Sugeng enjing sayang. Bodoh amat. Dibilang matre, bodoh. Harus matre. Ya Allah, pagi-pagi dia meja bilang, emberan. Oh iya kan temennya lu ya. Lu wakilin. Kapal sebelah maksa mi, biarin aja, biarin, bilangin, gak usah gak usah maksa. Ya biarin aja, diemin aja. Ya nggak usah dipusingin lah, kan kerja. Maksudnya gini loh ya, kalau ada lelaki ya, kita wajar minta sesuatu kalau dia mau bener gak sih? Ya kan, karena dia butuh kan. Kalaupun gak butuh dalam secara fisik, tapi kalau butuh dalam energi. Lo pikir energi gue ini murah? Mursidariah? Maaf ya, tidak ya. Sayang ritual gua harus begitu ya. Mendingan gue doain diri gue, emak gue, keluarga gue, sama rekan-rekan kerja deh yang menguntungkan gue. Udah simple ya kan. Ngapain ada lelaki datang ke kita ya kan, terus dia bilang kan kamu kerja misalnya ya, kerja mah buat gue, buat emak gue. Apalagi kau punya kucing, butuh biaya ya kan. Kalau lo mama gue ya lo harus kasih gue lah. Enak aja gunain energi gue, mahal gitu. Capek loh kalau kita lagi ritualin misalnya, walaupun bukan orang pintar lah ya, taruhlah seorang istri, bener gak? Doain terus, nggak sampai ngedungklek lah ibaratnya ya kan. Malam-malam ya ibaratnya sholat tahajud, sholat duha segala macam ya kan. Nggak taunya lakinya ya kan digodain jin dasim, dia main gila. Siapa nggak sakit hati? Mendingan sekalian aja udah lo pintain duitnya sampai 0 kalau bisa. Iyalah, harus lah. Aku aja kucingnya kemarin mati berapa tuh? 6 ya. Tinggal 3, 4 kucing mami dari 40, bayangin. Makanya kalau ada cowok-cowok ya kenal nama mami cuma bilang, lu sanggup nggak kasih biaya buat kucing gue aja? Sebulan aja taruhlah 10-20 juta tuh buat makanan, kucing, perawatan segala macem. Sanggup nggak? 10 jutaan lah taruh. Kalau sanggup oke maju, kalau nggak sanggup mundur. Kenapa? Eke sudah puas, alhamdulillah, bersyukur. Eke sendiri masih bisa karena Allah ngasih. Gitu aja.
Iya nggak guys? Kucing aja kemarin sakit, alhamdulillah ada donatur tuh si Loplop ngasih buat bayar kucing aku yang di rumah sakit. Berapa kucing itu? Oh, untung ada Loplop, alhamdulillah tuh. Ya kan? Tenang, orang baik tuh masih banyak di dunia. Selama kita masih jaga kebaikan kita, ya kan, niat kita saling menghargai ciptaannya Allah, terutama binatang, ya kan, kucing kayak gitu. Kita hargai, kita sayangi. Insya Allah ada lagi orang baik datang gitu. Iya, Loplop tuh baik banget. Kucing gue tuh dikasih tuh, gue ditransfer sama dia tuh buat bayar rumah sakit. Subhanallah banget tuh anak. Baik banget. Makanya gue jaga-jaga nama dia. Makanya gue suruh ngomong sama lu Faza, ye. Makanya jangan sebut namanya, Ja. Kayak gue sering gitu, Ja. Ye, jaga. Ye. Ye, kan gue bilang jaga, ye. Pokoknya lu kalau apa-apa ngomong dulu ke mami. Ye. Soalnya kan si Faza ini suka keceplosan, say. Namanya juga anak-anak satu-satunya ya kan di keluarganya gitu. Jadi ya gimana ya, si Faza ini kan anak yang kurang perhatian. Jadi kadang rasa iri dengkinya itu masih berseliweran. Nah dia lagi belajar bertobat nih si Faza. Makanya Allah tunjukin tuh Faza datang ke lapak gua ya kan. Nah alhamdulillah ya Za. Untung gak marah nih anak. Ya kan diomelin juga. Dia ngomong sendiri loh di inboxnya sama gue. Mami aku pengen bertobat. Ada buset tobat sama gua. Lapangan gak tuh ya kan, saking lebarnya tuh ya kan Faza mau bertobat tuh ya kan. Aduh, tapi lucu sih, gue senang sama Faza sih karena ini bocah lucu, cuman kadang ngeselin ya apalagi kalau lagi ngomongin seak-seok jin jongkok segala macam ya. Gue nggak ngerti soalnya, gue nggak ngerti drakor nggak ngerti ya, kagak ngerti gue mah aja ngeliatin aja daripada chattingan tuh ya. Wajar lah ya anak-anak zaman sekarang ya, emak-emak zaman sekarang nontonnya drakor ya kan. Jangan pada ketawa lu gak apa-apa, ketawain aja, mami izinin ya ketawa aja, biar ada temennya tuh si Faza ya kan. Halo, aku mulai sering ikut live mami, sholatku tambah genep alhamdulillah, amin amin ya Allah, berkah ya. Insya Allah kita sama-sama saling benahin diri, aku juga saling benahin diri lah bebek ya, masih lah aku juga ya kan, karena kan aku manusia berdosa ya, masih suka lah berbuat maksiat ya, entah itu pikiran, mulut ya kan, kita nggak pernah tahu ya kan gitu. Hari ini kita lagi bahagia, tapi kita harus kontrol kebahagiaan kita agar tidak menjadi tangisan. Ya kan, kenapa suaranya jadi begini sih, lembay banget sih. Siapa sih yang masuk ke hari ini? Ya Allah. Loplop lagi ngurus anaknya, jangan diganggu. Aduh, iya kita lagi bahagia untuk Fuzi, cia puji, terpuji, cici puji. Tahan banting ya Ji, tahan banting tuh, lo udah di-spillin tuh, dikit-dikit nyempil tuh ya, tahan banting lo, berarti lo udah diakuin tuh ya, jangan lo bilang single lagi Ji, awas Ji, gue sentil lo. Awas Ji ya. Jangan bilang single lagi, bilang aja I have someone. Cia, udah gitu aja. Kalau nggak sanggup bilang pacar, I have someone, gitu aja, ya kan? Sebenarnya sama sih, cuman kan dia ibaratnya lah gitu ya, kosakatanya yang indah-indah. Jadi kalau dibilang pacar kayaknya pada nggak nerima gitu kan? Iya tinggal bilang I have someone. Lo cari tuh mak-mak tuh bahasa Inggris ya kan? Allah, kita lihat ya energinya Puji. Insya Allah ini bisa narik lagi ya sayang, dan insya Allah ini bisa ngebuang yang energi negatifnya di Puji, di Feral, termasuk di diri kita juga ya, sama-sama ya. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
tapi kok Kak Vio bilang biarin aja, diemin aja. Terkadang gini loh ya, gue punya sahabat walaupun deketnya kayak apa, walaupun udah sering bersama, belum tentu gue kasih tahu semuanya. Serius, because I'm learning of myself, I'm learning of the life. Paham gak maksud gue? Sometimes I'm not telling the truth, all the things what I have to do, what I have. No. Ya kan? Paham? Puji juga gak bakal ngomong semuanya lah. Mau ke Vio, mau ke Erika, gini-gini. Kebanyakan, sorry to say, yang udah nyata lu pada lihat deh. Teman paling dekat yang sering bersama, makan, tidur, segala macam, ada yang bertahun-tahun bersama, ujungnya jadi apa? Ya. Ujungnya jadi apa? Jadi benalu. Ya, karena nggampangin kita, iri dengan kehidupan kita, ya. Makanya kalau punya sahabat jangan terlalu deket. Gue sama sahabat gue gak terlalu deket, say. 7 tahun, 8 tahun bersama ya. Kalau ketemu tuh bisa sebulan sekali atau 3 bulan sekali loh. Kita WhatsApp aja bisa, beneran. Bisa jarang-jarang. Serius gue mah. Dulu gue udah pernah berteman banyak banget, sampai gue bawa ke rumah tuh temen gue, nginep di rumah gue kasih makan. Ujungnya apa? Laki gue diambil, say, dulu. Cuman ya udah, ambil dah tuh, nggak apa-apa, nggak ada masalah, gue cari lagi lah, ngapain pusing-pusing. Itu udah kejadian, kejadian. Banyak teman-teman sahabat Uti yang sekarang udah jauh banget nih. Ya kan doa kita ke Allah, karena kita nggak tahu nih sahabat mana aja yang Allah lihat nih. Hati-hatinya kan, perasaan hati, niatnya ke Uti kan Allah yang lihat, say. Kita kan cuman doa, kita nggak mau usah-uzon, kita nggak mau nuduh. Kita untuk melindungi Uti adalah dengan cara, iya buset, laki lo juga mau. Iya mau lah, siapa yang nggak mau ikan asin nih, laki-laki. Mau orang dijampi-jampi. Serius. Itu waktu gue belum paham tentang ginian, say. Belum. 2007 itu. Awal mulanya gue belajar tentang spiritual tuh dari situ sebenarnya. Sama temen gue sendiri, betul. Dari situ tuh awal mulanya gue belajar, sampai gue dapat mimpi kalau nggak salah deh. Gue diangkat dari jurang tuh, dinaikin ke atas dari goa ya, goanya hitam banget. Itu gue diangkat, ada tulisannya Pangeran Jayakarta tuh, ya. Di situ tuh awal mulanya gue sering ziarah jadinya. Nah dari situ, dari Pangeran Jayakarta, gue langsung ke Cirebon. Diajak temen gue diajak temen gue, ayo kita ke Cirebon dah, ke Wali Songo gitu kan. Nangis gue di depan ituan Wali Songo, kejer gue. Kayak gimana sih, batin yang tersiksa banget. Temen gue sampai gini, udah sabar, gue inget banget tuh. Terus yang kuncinya bilang, udah biarin dia lagi nangis, biarin. Itu batinnya itu, gitu. Nangis gue, kejer banget. Tuh 2007, 2008 tuh. Temen gue sendiri loh guys. Bukan hanya sekali, berapa kali gue berteman banyak gitu lagi. Gue bilang buset, ini apa sih? Gue belum ngerti, kalau gue center 9 belum ngerti gue. 3-4 kali deh. Terakhir yang 2007 itu tuh yang terakhir tuh, laki gue diambil. Lo tau nggak, itu cowok gue yang diambil temen gue,
akhirnya ngomong ke gue, katanya dia duitnya diambil 100 juta sama tuh cewek. Minta tolong sama gue untuk nyari. Ingat banget gak? Tuh nyari tuh cewek. Lo tau gak tuh ceweknya lagi kemana? Pergi ke Filipina sama bule lain. Tuh ya, kalau mau tahu. Ya. Makanya gue sekarang kalau punya teman gak terlalu deket-deket banget. Walaupun sahabat, tapi ketemunya gak tiap hari, gak setiap saat. Waalaikumsalam. Apalagi sekarang gue udah banyak benahi diri kan. Jadi ya Allah beri batasan terus ke gue. Ya. Iya, lakinya bule. Dari 2007 gue sempet tunangan sama orang Inggris. Ya. Ya kalau orangnya temennya gini loh, gue kan karakter orang yang gak mau nuduh macam-macam ya. Tapi sejalannya waktu, ya Allah tuh akan bukakan. Satu sisi memang center gue 9 kan, healer. Jadi gue tahu aja nih selipan nih orang nih jahat apa enggak. Nah ditambah lagi gue jadinya sering sering ritual kan. Zikirnya ditambah, sedekahnya ditambah, sholatnya ditambah gitu kan. Terus deketin orang tua. Jadi ada aja yang bikin gue tahu gitu loh guys. Kalau dibilang jaga jarak, ya gue lihat dulu orangnya gitu loh. Kalau orang nggak bisa dipercaya ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau orangnya udah kelihatan wah ini nggak baik nih, gue udah jaga jarak. Kita lihat energinya Puji ya. Kita baca doa dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk jangan lupa gift-nya sebanyak-banyaknya biar tajam readingannya lagi seperti biasanya. Ayo biar maminya semangat. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan buat kalian juga berkah ya. Biar diganti 70.000 kali lipat rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energinya si Puji. King of Cups. Perjalanan nih Ji. Puji kayaknya ngasih support deh. Ikut kayaknya deh. Insya Allah aja ya kita doakan ya. Tuh. Puji banyak yang senang sama kamu tuh. Ya. Ya aku lihat the King of Cups, 8 of Wands, 6 of Wands. Ini bagus ini. Bagus ya. Ini energinya bisa cepat atau lambat ya. Jadi jangan dipaksa ya. Insya Allah sih cepet ya. Ini ada perjalanan insya Allah ya Ji. Insya Allah ya Ji. Karena di sini Puji udah mulai kayak udah yuk kita hancurkan permainannya aja lah. Permainan masa lalu, karma masa lalu udah kita stos-stosan aja yuk. Ini dua-duanya nih. Karena kan kita baca terus nih, minta sama Allah nih, biar dipercepat aja nih energi mereka, ya kan? Yang tadinya gue baca Verpu cuma seminggu sekali, ya kan? Ini kan sehari 2 kali. Udah kayak orang minum obat lu pada. Waalaikumsalam. Udah kayak orang minum obat loh. Ya makanya giftnya yang banyak, ayo biar maminya gasken ini, ayo. Halo Ipki, I miss you. Ya, biar tajam kata orang tua dulu mah. Soalnya kan ini nariknya energi sayang. Ya insya Allah nih kobul lagi nih kita nih. Ya, karena Puji udah mulai memikirkan masa depan. Di akhirnya lu briefing juga loh. Take the action. Kalau mau hancur, hancurkanlah permainannya semua. Wih, lihat nih guys. Ya gue gimana gak seneng coba. Energinya bagus dia tuh. Ya, energinya bagus bebek. Serius loh.
Ya, karena ada six of wands, I don't want so. Apalagi coba dia udah mendem perasaan lama gitu loh. Karena di sini dia udah merasa kehilangan ya, kehilangan arah. Ditambah lagi lingkungannya dia juga udah mulai nggak bagus. Ya, jadi Puji juga nganggap ya adanya kehancuran kemarin ya teman-temannya itu sebagai karmanya Fuji. Ya karena dari pergaulannya itu kan gitu. Ji, just keep going Ji. Kalau memang mau hancur, hancur sekalian aja Ji. Gak apa-apa lo dibilang sombong sama temen, gak ada masalah Ji. Gak usah takut Ji. Terkadang gini Ji. Kita kalau terlalu setia sama temen juga, apalagi dia melakukan kesalahan, sorry to say ya Ji. Bukannya, ini mungkin karena kamu labil ya, gitu loh. Oke lah kita komitmen dengan teman, tapi kalau teman salah ya kita juga harus akui kesalahan dia. Dan juga kita harus berhati-hati dalam mengambil sikap. Karena kita lihat dulu nih belakang kita siapa gitu loh. Ya belakang kita tuh siapa, orang tua, anak, apa suami. Apa pasangan gitu. Bener gak guys? Coba, menurut kalian bener gak? Dengan saran aku. Jadi kita lihat dulu nih gitu. Sedangkan kamu itu diberikan amanah Ji, yaitu Gala. Thinking a lot about everything what you wanna do deh. Pikirin lagi, kecuali lu nggak ada Gala Ji, gue nggak ada masalah. Lu mau kayak bandel gunung-gunung kayak mau gimana bolak-balik bodoh amat Ji. Ini Gala Ji. Kasihan gitu. Bukan hanya karena Allah titipin Gala terus kamu dikasih rezeki banyak terus kamu tinggal kasih duit aja si Gala. Jangan kayak gitu. Ya sayang ya. Aku ngomong kayak gini karena aku sayang kamu. Bisa jadi nih energinya Vanessa di badan gue. Makanya gue ngomong kayak gini. Vanessa kan kalau ngomong kan nyablak. Ya enggak sih? Dia kan orangnya darderdor. Vanessa tuh kalau ngomong darderdor guys. Paham ya? Ji ya dengerin ya. Gue sayang sama lu. Gue sayang sama lu Ji. Jangan sampai di hari tua lu Gala ketika sudah dewasa. Jangan kan dewasa, umur nanti 10 tahun Ji. 10-11 tahun. He will knows. Dia bakal tahu. Dia bakal punya pilihan apa yang gue suka dan gak suka Ji. Ji ya. Paham gak Ji maksud gue Ji? Anak 10 tahun 11 tahun dia tahu apa yang gue suka apa enggak nih. Dia tahu Ji, beda dengan anak yang umur masih di bawah 10 Ji. Kalau udah 10-11 dia merasa that's me. Lo tanya no anak-anak kecil yang sepadanannya dia nanti tuh yang 10 tahun. Udah bisa ngomong, udah bisa milih. Ji. So, berhenti dulu lah sejenak. Bukannya lo jauhin temen. Ibarat kita istirahat dulu. Thinking yourself. Ini bukan tentang gaya lo aja. Tapi gayanya si Gala nanti. Karena kita gak pernah tahu tuh nasib berputarnya gimana Ji. Tuh dua-dua kalau yang gue lihat ya. Dari gue lihat semua beritanya tuh. The gang, maaf sorry to say ya. NPD saling nyerang sana sini, saling nyerang sana sini. Hanya waktu yang bisa menjawab siapa mereka nantinya. Kalau kamu waras Ci, berhenti mundur. Kasih doa aja buat semuanya. Mau pelakunya kek, mau korbannya kek, doa yang terbaik aja. Ini tahun 9 Ji. Pembersihan banyak Ji. Ji ya. Puji, lu bukan sayang diri lu aja deh, mendingan deh. Gala deh. Gue kasih tau Gala aja dah udah. Nggak ada yang lain. Lu tuh tinggi harkat lu, lu terkenal tuh karena siapa? Gala. Jadi patokanlah Gala depan belakang lu. Ibarat kalau kebablasan, oh iya gue ada Gala. Nengok ke belakang lagi seakan-akan ada Gala. Jalan ke depan seakan-akan ada Gala.
Ya Ji. Kalau masih ada Vanessa malu diomelin habis-habisan lo Ji. Dipukul bisa lo sama Vanessa lo. Kalau Vanessa ada mah. Dia kan protek banget loh. Sagittarius. Makasih Reni. Sagittarius kalau udah proteknya ampun-ampun loh. Nggak pakai mulut dia. Langsung tangan dia. Serius. Tangannya melayang. Lo tahu kan tuh Sagittarius dengan simbolnya Dewa Zeus? Panah langsung kan pakai tangan. Lo tahu nggak? Tuh udah karakternya. Karakter Sagittarius tuh. Tangannya enteng. Tuh si Desi aja tuh sama kayak aku. Tuh tangannya enteng gitu loh. Benar. Gue bilangin ya, kalau Sagittarius tuh kalau udah kesel banget tuh tangan tuh udah obrak-abrik dah. Ya. Jadi lo pikirnya galak aja deh. Ya Ji, ini udah bagus Ji. Ya kalau memang harus disaster yang kemarin, ya udah nggak apa-apa. Gak usah takut lo sendirian. Ada Allah Ji. Ya, ada galak. Itu kasihan lo. Galaknya nanti ke depannya. Kok Tante Uti misalnya atau manggil tante ya kan? Ikut-ikutan sih kayak gitu. Kan itu lingkarannya nggak bagus. Kok orang maaf gitu ya. Nanti nih ke depannya nih yang gue lihat energinya. Kan itu nggak baik. Hamil 2 nikah. Terus lo mau jawab apa, Ti? Lo mau jawab apa? So, sebelum terlanjur terlalu jauh, Ti, ya Allah sayang dengan dirimu. Makanya Allah jauhkan semua teman-temanmu itu bukan untuk musuhan, bukan. Tapi untuk koreksi diri sendiri. Dan kamu dijaga demi galak. Pagi semua. Ti, ini udah bagus Ti energinya. Ya, udah bagus ini. Sekarang aja Gala udah bisa komplain baju Ti. Ya iya itu dia. Itu umur berapa tahun loh Gala sekarang? 5 kan. Apalagi nanti 11 tahun loh. 10-11 tahun itu udah bisa komplain banget. Ya Ti. Nanti kalau Gala nanya, Tante, kok gaya hidup Tante begitu sih? Temen-temen Tante. Lu mau ngomong apa Ti? Waalaikumsalam. Ya, kasihan loh. Yuk Ti, kalau memang harus hancur yang di belakang yang kemarin, ya udah hancurkan kalau memang itu nggak baik ya. Buat kamu dan galak ke depannya. Nggak punya temen nggak apa-apa Ti, tenang Ti. Ada Allah, masih ada keluarga. Tadi berikan teman yang baik lagi Ti, nggak usah khawatir. Allah tidak akan meninggalkan kok kalau kita niat baik. Seriusan Ti. Kayak anakku seumuran Gala, anak sekarang tuh gampang komplain dibanding anak dulu. Karena udah banyak entertainment bebas internetnya. Kok zaman dulu kan gak ada internet, TV aja susah. Gimana mau komplain? Gimana mau komplain coba? Kalau dulu aib masih ketutup. Paham gak aib masih ketutup? Contoh, orang mau ke disco, mau ke klub, ya, nggak ada gampang-gampangan ngelihat di handphone. Ya walaupun ada Facebook, nggak kayak sekarang, barber, seriusan, ya. Kalau sekarang, ya Allah, tinggal nonton di TikTok, di platform lainnya, itu udah mudah banget. Makanya banyak anak sekarang tuh komplain dibanding anak dulu. Iya, kalau dulu mah aib tertutup. Lo mau mabok kayak apa, baju seksinya kayak apa di klub. Ya, karena di klub mau diapain? Kalau di masjid tuh pakai baju seksi salah. Klub sama pantai mah wajar. Emang tempatnya buat ya tempat begituan. Kalau sekarang kan enggak. Gampang banget kan? Untuk lihat yang kayak gitu-gitu.
Makanya gue saranin kayak gini buat Uti tuh karena gue sayang lu ya, Ti. Ya, because I love you, oke? Aku mau kamu bahagia, bukan hanya dengan pasanganmu, tapi dengan Gala. Karena kamu berdiri sekarang, kamu memiliki harta itu dari adanya doanya Gala di belakangmu, di atas kepalamu, bukan orang tuamu aja. Yeti, insya Allah nih Yeti, aku berusaha Yeti. Satu-satu doaku udah terkabul. Ini pun karena paksaan anak-anakmu nih, fans-fansmu. Ya kan, gue dipaksa Ti, ya. Sehari 2 kali Ti, ya. Mau nggak mau Ti, ya. Kalau dia maksa mereka, mereka maksa gue nih, ya. Fans-fans lu ya mereka harus wajib dong ya kan, sawer-sawer gue, bener nggak sih, biar tajem Ti, ya. Gue dipaksa Ti, sehari 2 kali kayak minum obat gue Ti. Kita lihat Clarify-nya. Ya Ti, berubah ya Ti, berubah ya Ti. Ketawa lagi lu Rita. Emberan gue kayak minum obat. Kayak orang ini ya, meriang gue bacain si Uti sehari 2 kali. Ya kan? Ya kalian kan. Insya Allah kabul lagi ya. Insya Allah kabul lagi. Ya. Insya Allah kabul lagi. Ya Allah, kabul. Kita lihat lagi ya. Clarify dari King of Cups. The Magician. Eight of Swords. Do you believe? I wanna ask. Aku mau nanya sama kalian. Kalian percaya nggak ada temen juga coba ngikat kita agar nggak bisa lepas dari kita? Ada nggak? Jadi biar ketergantungan terus ngasih apa aja. Ada nggak? Coba gue tanya, ada nggak? Jawab. Ada Kak. Sama. Uti diikat. Kita berusaha lepas nih Ti. Makanya Allah tunjukin satu. Yuk kita perang yuk, doa yuk, mana yang diterima Allah, yuk. Emang pelet. Ini gue tanya sama lu makanya. Ya Allah, ada nggak teman-teman juga, teman-teman kita lah ya, yang melet kita biar bayar bobor lah, ngasih lah. Sampai ngelawan orang tuanya, nggak betah di rumah. Ada. Banyak. Karena kan kita nggak mau nuduh mereka. Bener nggak? Aku dulu gitu Mi, pas SMP. Terus pindah ke keluar kota, udah nggak inget-inget lagi. Aduh, bisa begitu. Gini lah Nur Rahmah, bukan masalah kita nggak punya temen, ya. Kita harus punya teman juga. Kenapa? Karena kita harus sharing. We need human, ya. Tapi dilihat dulu, kalau misalnya teman itu ngajak kita ke hal yang nggak baik terus-terusan hingga kita dibiarkan ibaratnya borosnya berlebihan, terus kita diberikan kebebasan dalam pergaulan, nggak ada saran, nggak ada nasihat ya, terus juga dia tidak menunjukkan perubahan juga dalam hidupnya untuk baik, ya mendingan nggak usah gitu loh. Tapi kalau misalnya temannya itu memberikan energi positif, ngingetin sholat, ngaji segala macam, terus juga dia ada perubahan ke arah yang baik, sama-sama taubat lah, ya udah, kenapa enggak istiqomah bareng gitu loh. Bener nggak guys? Ya kan, istiqomah bareng, ya kan, hijrah bareng. Nggak apa-apa punya temen, nggak apa-apa. Ya kalau temennya membawa energi positif, ngajarin kita untuk lebih ikhlas, sabar, terus belajar untuk deket ke orang tua, ya nggak apa-apa sayang. Tapi kalau misalnya punya teman kita sampai dijauhin ke orang tua dengan alasan nggak penting misalnya, ya misalnya itu orang tuanya baik-baik aja, nggak ada masalah, ya itu salah.
orang tua yang salah juga. Kalau misalnya teman kita bermasalah, kita kasih solusi. Ya udah lo jaga jarak aja misalnya sama orang tua lo. Jangan terlalu deket, jangan terlalu jauh. Tapi tetap kasih rezeki lo ke orang tua lo. Gitu, tuh saran gue ya. Ini kita sama-sama belajar sayang. Ya. Nah kalau punya teman kita lagi berantem sama orang tua malah nyuruh untuk jauh dari orang tua, janganlah. Iya kan? Jangan. Nah kalau misalnya kita namanya anak ya, masalah sama orang tua itu pasti itu udah lumrah ya guys. Udah lumrah lah. Cuman kalau misalnya teman kita kita lagi bermasalah nih sama keluarga, sama orang tua, dia malah bumbuin, udah lu jalan sama gue gini, jangan pulang dah. Itu tolong banget ya. Lu mendingan mikir lagi deh. Ya, mikir lagi. Kalau sampai nggak pulang, sampai ya pokoknya apalagi nggak ngingetin sholat, mendingan lu jauhin aja dah. Jauhin. Nggak ingetin ke Allah lah intinya kayak gitu, jauhin dah. Kayaknya berhati-hati dalam milih temen emang. Itu nggak mudah sih emang. Kayak kita nyari emas dalam jerami jarum. Bisa lepas insya Allah. Insya Allah bisa lepas ini. Tapi beneran Mi nggak ada temen. Ya nggak apa-apa. Kalau kamu mau nyari teman, cari yang benar. Tapi jangan terlalu deket. Nggak apa-apa. Kadang kita butuh teman untuk curhat loh sayang. Tapi dilihat dulu temennya. Bisa nggak diajak bersama, saling menjaga gitu. Oh iya, mencari emas. Iya, jarum emas. Iya dah, terserah lu, dah gue bingung, dah gue lupa. Pepatahnya nama emak ya kan? Seperti saya Mi, temen yang nggak bener gue diajak minuman keras, sering diskotik dan ya gini loh. Terkadang ada temen juga misalnya, gue sering juga ngajak sahabat gue gitu ya. Sering, yuk kita have fun yuk di luar, tapi nggak setiap hari, nggak kayak 3 bulan sekali gitu kan. Yuk kita hangout yuk, ntar kita pulang. Gue nyewa hotel sama temen gue nih, ya kan. Nah ntar gue bilang, lu jangan sering-sering berantem sama orang tua lu ya, biar rezeki lu lancar. Ya kasihlah orang tua mau berapa kayak seminggu misalnya 200.000, lu bisanya ya udah kasih aja, gue bilang. Kalau memang lu nggak mau ketemu orang tua lo karena orang tua lo toksik, gue bilang gitu. Tapi jangan putus hubungan ke orang tua lo secara chatting kayak apa kayak gitu. Paham gak say? Tetap gue bilang, kalau orang tua lo toksik, lo nggak bisa ketemu nih sama orang tua lo, nggak apa-apa. Tapi jangan lepas dari komunikasi, kasihlah rezekinya. Ya entah 200.000 lo mau ngasih seminggu atau sebulan nggak apa-apa. Yang penting nyambung tuh. Jangan sampai lepas tanggung jawab lo sebagai anak. Gue bilang gitu. Alhamdulillah. Iya kan? Dia sama orang tuanya baik-baik sekarang. Tergantung sayang. Kalau lu main sama gue mah udah kagak begitu sih ntar. Ya kan? Kalau gue mah orangnya nggak gimana ya? Gue sayang orang tua sih ya. Jadinya gimana ya, sebandel-bandelnya gue tuh orang tua mah diduluin. Ya, diduluin kalau gue mah. Karena gue mikir gini, mumpung orang tua masih ada, tak kalau nggak ada gue nangis. Ya kan, punya apa-apa juga kalau orang tua nggak nyaksiin, orang tua nggak nikmatin, sedih banget gue ya, gitu. Janganlah puji main sama gue, entar mainnya sama demit. Ya kan, ini kayak Faza, gue mainnya sama Faza, mainnya sama demit, ya kan. Ya Allah, kita lihat lagi. Clarify tuh, Ji, berusaha ya Ji. Tahan hawa nafsu, tahan pokoknya hawa nafsu duniawimu tuh ditahan lah mulai dari sekarang ya Ji. Tuh nanti nih kamu akan diikat Ji, semua menunggu waktu Ji. Ya, kita lihat Eight of Wands. Faza kalau nggak diomelin dia sedih katanya.
Ya kan? Kalau nggak dinasehati mami, nggak direokin, dia sedih katanya. Ya kan? Sekarang gue reokin terus tuh tiap saat ya, Ja. Ya, Ja ya. Udah biasa di mah. Tenang aja. Kita lihat. Waalaikumsalam. Kartunya sama. Tuh, Ji. Dilawan ya, Ji, hawa nafsumu untuk bebas. Dilawan ya. Makasih, Ibki. Ya, dilawan ya, Ji. Ini ada teman-temannya nih. Naro terus. Biar Uti nggak betah di rumah. Tuh, nyari terus. Nyari terus. Tuh ya. Nyari terus ya, biar Uti nggak betah di rumah. Jangan dong, kasihan. Biar dinikmati rumahnya sendiri dia. Itu 15 miliar loh, duitnya nggak sedikit loh, pajaknya gede loh. Kasihan loh. Masa dia yang kerja, pembantunya yang nikmatin rumahnya sih? Jangan gitulah. Ya, jangan gitu. Kasihan loh. Dia sungsang sumbel ibaratnya ya kan. Kerja. Kadang juga ada juga sih ya, pekerja kita ya, staffnya kita juga kadang suka ada yang jahat ke kita juga. Biar kita barberbor. Harta kita dipakai. Kitanya nggak betah di rumah. Ada begitu. Pokoknya siapapun ya, nih gue minta doa sama Allah ya. Siapapun yang untuk melet fujing, untuk yang gak baik ya, pengen nguasain hartanya dia ya, gue doain lu jauh dari Fuji udah ya. Pengen kalau misalnya pekerjanya Fuji ya, kena apesnya, mau pindah berhenti kerja dari Fuji ya, tiba-tiba. Kalau temennya kena apesnya, biar pada jauh sama Fuji. Gitu aja gue mah dah. Karena gue gak mau seuzon yang udah-udah kemarin terkejadian kan asistennya. Berapa miliar tuh. Ya kan, kejadian kan. Tunggu apesnya. Temennya kali gak jelas. Bukan. Kadang yang jahat sama kita juga staff kita, sayang. Uti aja udah ketahuan itu staffnya. Ya, banyak juga loh pembantu-pembantu tuh pengen nguasain rumah majikan. Ada yang begitu. Pernah dengar gak sih? Kalian pernah tahu gak sih? Coba. Ada gak begitu? Ya? Ada. No, mak gue ngurut bosnya. Ya. Pembantunya naro cekewer. Kalau mau tahu lo. Jadinya kalau pembantu bikin kesalahan, dia gak bisa ngomel. Ya, nah diurut dah tuh mama gue ya, kebuka semua kamarnya, ada iniannya lah. Jadi bosnya nggak pernah ngecek. Kasusnya ibunya Nirina Zubir, nah itu dia tuh sampai berapa miliar tuh rumah ya, nguasain sertifikat rumah tuh. Ada bahkan suaminya diembat juga, itu saudaraku, nyata itu tuh tanya Mbak Nita no. Yang bunuh majikan juga ada, makanya karena harta. Karena harta, pengen nguasain tapi nggak bisa ngelola. Ya kan kalau kita punya rumah otomatis kita harus ada pekerjaan dong. Kenapa? Perawatan, belum bayar pajak rumahnya. Hai semua. Banyak. Iya kan? Jadi Uti ini dikelilingin dengan orang-orang yang pengen menguasain hartanya Uti. Padahal tuh harta adalah untuk Gala. Ya Uti kan dapat semuanya itu dari siapa? Karena siapa?
Allah izinkan. Iyalah, kita doa yang baik. Makanya kita gimana ya, jaga aja lah prasangka kita gitu, tapi tetap waspada. Pagi Mi, iya ada Mi, pembantu aku dulu malah suami aku dibikin sayang sama dia Mi, sama aku. Iya, itu dikasih jin dasim. Jadi nggak betah di rumah. Biasa dari makanan iya, atau enggak dari pakaian yang dicuci. Makanya nanti kalau punya pembantu ya, pakaian lo di laundry aja. Mendingan di laundry, karena nggak kenal tuh orang. Ya, di laundry. Iyalah, jin dasim itu jin yang nggak suka kita di rumah, betah di rumah, apalagi perempuan. Ya gini loh, kalau masalah masak ya terserah lu mau masak sendiri ya nggak apa-apa. Cuman kan kalau ada pembantu ya buat apa ada pembantu kalau masak sendiri? Ya cari yang nenek-nenek aja mendingan, ketahuan. Celana dalam bisa lah, BH bisa, baju bisa. Baju kotor yang masih ada keringat, itu bisa. Tuh kalau orang Kalimantan tuh ya, baju yang ada keringatnya digodok sama cabe, sama lada. Ada. Dulu gue dikasih tahu tuh. Terus dicampur lagi sama mensnya. Itu ada. Gue nggak mau make. Kasih tahu gue dulu. Kalau mau tahu mah. 2007 yang gue lagi sakit hati sama bule gue itu, yang diambil temen gue. Ya biar itulah pelet itu dari Kalimantan. Dosanya ampun-ampun itu kalau nggak kita buru-buru taubat. Ya, kalau kita nggak buru-buru taubat gitu. Untung di Australia. Emberan Australia mah mahal, Beb. Lu di Australia di mana? Dulu gue di Brisbane. Mahal lah. 1 jamnya aja dulu masih berapa? $17 apa $20? Saya dari Kalimantan juga. Bener Mi, kami orang Kalimantan takut sama yang begituan. Tuh, tanya Lia no. Ada kan Lia ilmu kayak gitu Lia? Ada kan? Tuh gue tahu dari orang Kalimantan di Jakarta Lia. Dia dukun. Anaknya temen gue SMP, SD. Dia ngasih tahu gue itu, dia lakuin itu sama cowoknya iya. Gue bilang kagak, gue nggak pakai gituan. Woi Ami, yaudah lo imbok aja dulu. Gue bilang gue nggak pakai gituan, gue mau kagak. Gue bilang kagak, karena gue kan masih keturunan Bugis sama Jawa ya kan, sama Sunda. Jadi gue nggak pakai gituan, gue bilang. Western, oh ini Perth ya. Pelet Banten sama Madura juga pakai darah mes. Aduh tuh. Iya, gue diajarin sama dia. Jadi bajunya digodok sama cabe. Nih dulu ya diajarinya. Gue belum ngelakuin. Gue tanya sama dia, emang diapain? Gue bilang bajunya yang masih keringetan, yang habis dipakai kalau bisa pak celana dalam gitu. Nah lu godok tuh, terus sama cabe yang banyak, terus sama lada gitu. Kenapa? Buat apa? Ya biar dia kepanasan, ingetnya kita mulu gitu. Daerah Sumbar banyak tuh Mi. Ya iya itu pakainya. Udah gitu kalau bisa pakai darahnya juga katanya. Ih gila, gue bilang. Emang si cowoknya nempel mulu sama dia beneran, gue lihat. Tapi kan iya gila ya kali, gue bilang. Enggak lah. Iya, janganlah yang diikutin lah, gue aja yang dikasih amanah ilmu aja nggak dibolehin. Karmanya besar. Ya, lo tau gak hidupnya teman gue sekarang? Sengsara. Seriusan. Dibanding gue. Sengsara. Ya. Ini kita cuman sharing aja. Kenapa? Biar orang-orang jangan lakuin itu karmanya besar banget. Ya. Tetangga gue itu sekarang ya, jujur aja ya, bapaknya tuh kayak, tau gak, mayit hidup. Stres, jiwanya tuh kosong, tapi dia masih hidup.
Tuh ya, jiwanya kosong tapi dia masih hidup. Anak-anaknya juga pada nggak bener. Insya Allah sayang. Pakai tali hidung sapi diapain tuh ya? Ya Allah, ada aja ya. Astagfirullahaladzim. Kita lihat ya energinya Feral. Itu dia kayak mayat hidup sayang sekarang. Sian tahu. Tapi gimana orang dianya dikasih ilmu sama Allah jadi begitu? Betul banget. Tumi, saya dari Sumbar udah ngerasain tuh. Tuh di Padang malah tuh, ngeri kali tuh. Serem sayang beneran. Makanya aku diarahinnya ke tasawuf. Aku kan mamaku tasawuf ya. Makanya tarikah gitu kan, zikir, puasa gitu. Tapi kita masih ada keturunan kejawennya kan, Jogja. Tapi nggak terlalu kejawen banget sesajen nggak gitu loh. Tapi tetap kita manggil leluhur kita gitu, minta bantuan, syafeatnya, hidayahnya gitu ya, karomahnya gitu. Tetap kita menghargai. Kita lihat energinya Feral ya. Kata siapa zaman sekarang nggak ada kayak gituan, justru makin banyak guys. Soalnya di internet udah pada bebas, apalagi kayak gitu-gitu nggak ada gurunya, nggak ada nasabnya, gimana? Banyak orang stres jadinya. Bener nggak guys? Banget lah. Sekarang banyak, kamu lihat deh di TikTok aja. Pada berani-berani. Dulu itu paling malu orang kalau bilang ke dukun. Bener nggak guys? Dulu paling malu. Lu mau kemana lu? Mau ke dukun? Malu banget. Sekarang mah udah pada gak bangga. Sekarang kan namanya bukan dukun, reader. Gue jujur aja, ya gue termasuk gitu kan. Makanya gue gak dibolehin sama nyokap gue untuk publik. Kenapa ya? Satu, jaga ain. Orang tua dulu juga kalau bisa jangan terlalu dipublis wajah kita, karena kita punya kelebihan kayak gini. Takutnya satu, wajah ain kedua ya ilmunya nggak tajam kata orang tua dulu ya. Ini pepatah dulu sih ya, gue nggak tahu dah gimana. Ya gue mengikut aja ya orang tua gue ngomong apa gitu kan. Makanya zaman sekarang tuh bukannya nggak ada dukun, malah makin banyak. Dan itu pun kita nggak tahu ilmunya mereka bener ada atau cuman ya main-mainan ya, biar ada keisengan mereka lah gitu loh. Feral. Makanya buat kalian, aku selalu bilang, banyakin kalau untuk orang Islamnya, perbanyak zikirnya, istighfar, sholawatnya. Oh banyak sayang, banyak yang tipu-tipu, banyak. Aku sering banget tuh dapet dari YouTube juga ada klien. Jadi dia baca sama reader tarot lain nih, gue nggak sebut nama ya karena itu privacy. Dia udah transfer 2 juta katanya, nggak dibaca. Akhirnya dia ke gue. Tadinya dia bilang gini, mami paling mahal. Ternyata dia ke orang itu kan, ditipu. Ya udah akhirnya dia ke gue. Sekarang dia udah punya usaha. Dia bilang, ya nggak semua reader tarot itu memakai spiritual, nggak semua. Iya haruslah banyak-banyak zikir, haruslah sayang. Walaupun gak kusuk, yang penting kita zikir, salawat, jalan ya. Ya, masalah kusuk atau enggaknya itu Allah yang nilai. Yang penting kita ingat aja dulu, ya. Jangan sampai enggak gitu. Gue juga gitu sama. Tinggal Allah yang nilai aja lah gitu kan. Mau gimana nya, mau
ya bandelnya gue, mau buruknya gue, tapi kalau gue masih ingat Allah, ya istighfar sama salawatnya masih jalan nih gue nih, ya, insya Allah lah, Allah pasti selalu maafin gue. Gitu aja, terima doa gue. Masa sih nggak diterima? Allah tuh sangat 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 ya maha pemurah. Tenang aja, tenang ya, tenang aja. Yang penting niat dulu aja ya. Lillahi ta'ala. Dah, bismillah. Bener banget Mi, apalagi di Sumbawa. Banyak banget Mi selama aku tugas di Sumbawa, jadi takut banget. Sumbawa di mana sih? Gue pernah denger sih. Sumbawa di mana? Kayaknya jaga-jaga aja. NTT. Oh iya iya ya. Oke. NTB apa NTT tuh? Nusa Tenggara Mi. Oh iya ya, oke oke. Banyak sayang. Sekarang tuh zamannya kalau dibilang maju kok kayak mundur gitu. Nusa Tenggara Barat. Ya makanya aku ingetin buat yang Islam-Islam nih. Aku nggak tahu ya kalau yang Kristen non Muslimnya gimana doanya ya. Menurut keyakinan kalian sendiri aja lah, berbuat baik aja gitu. Kalau untuk orang Islamnya, perbanyak istighfar. Terus sholawatnya dijalani, sedekahnya. Terus juga deketin orang tua terus, karena ada orang tua tuh manjur gitu. Jangan sampai lepas. Boleh sih kita nakal, boleh sih kita, ya namanya manusia kan tobatnya kayak teh ya, celup-celup ya. Bener gak guys? Ya kan? Tapi bukan berarti kita keenakan terus kayak gitu. Jangan ya. Gitu. Yuk kita lihat. Feral. Di sini Feral. Wow, oke. Energinya nih nanti ya. Kamu coba untuk menahan langkah kamu ya. Jadi kamu gak mau gegabah nih memulai sesuatu barunya. Kamu coba untuk bisa controlling aja dulu ya. Terutama kontrol hawa nafsumu nih. Namanya laki-laki ya wajar ya. Kita aja yang perempuan ya, yang udah ibaratnya menjanda lama aja, kadang hawa nafsu itu datang ya guys. Jadi ya wajar aja sih. Iya Mi, suamiku dulu tugas di daerah timur, hampir-hampir astagfirullahaladzim. Seriusan, Lisca? Iya, tapi Allah lebih suka yang tobat lagi, tobat. Iya, makanya jangan pernah menyerah, jangan pernah takut gitu loh untuk bertobat tuh, jangan pernah takut, jalanin aja. Ya namanya manusia kan jiwanya kan ya kayak teh gitu loh. Tenggelam timbul gitu. Ya Allah. Tuh kan, jangan yang janda Mi, kita aja yang menggatal sama suami tuh. Ih, nakal ya pagi-pagi. Tuh. Ya. Di sini si Feral ini menahan diri ya, controlling hawa nafsunya. Jadi dia nggak mau gegabah, memulai sesuatunya nggak mau dengan seks ataupun kayak sentuh fisik berlebihan gitu, nggak mau dia lagi nahan diri dia ya, lagi nahan diri karena dia tahu ya, dia pengen bahagia dengan seseorang ini yang dia inginkan nih ya, si Puji ya saat ini ya, itu langsung berkeluarga maunya ya, maunya berkeluarga tuh. Karena di masa lalu tuh bener-bener membuat dia marah, kesel, dendam ya. Banyak banget kekecewaan dia di masa lalu, karena juga salah satunya ya bisa jadi ya, kita Allahu alam ya, si Feral ini kena pelet, kena gendam ya, jadi ya jendasim juga, jadi nggak betah di rumah, bebas dulunya ya. Ini di sini dia pengennya langsung nikah, punya bahagia tuh ya. Dulu suamiku kalau dinas di luar malah ditawar. Aduh, serem kali. Serius itu. Seriusan itu.
Kita lihat ya, the full. Tuh ya, si Pharrell nih kan dulu bebas banget ya. Ibaratnya dunianya tuh cuman untuk kesenangan. Bener gak guys? Iya Mi, bentuk entertain kalau perusahaan itu pasti itu pasti kalau expatriate gue tahu ya, itu pasti. Udah dah larinya ke klub ya, terus kalau nggak klub golf itu udah tahu gue. Makanya ya jujur ya, gue dari dulu ya cuman satu orang doang tuh ya, cowok gue yang tinggal sini. Yang bule gue tuh rata-rata gue dapetnya dating site. Kenapa? Oh, pantas Korea. Kenapa? Kalau bule yang kerja di Indonesia, trust me ya, 80% itu rata-rata mereka pasti disajikan itu. Bener nggak guys? Itu rata-rata guys. Nggak bule aja, maksudnya bule ya bisa Korea, Jepang itu bisa ya, karena expat gitu kan. Itu rata-rata kalau kerja di sini itu dikasih 80% tuh dikasih sajiannya kayak gitu. Hiburannya. Makanya gue kalau nyari cowok sekarang mantan suami gue yang dulu aja nih, yang orang Aussie, itu dari mana? Dating site. Oh iya, kalau menang tender, bener deh sih. Bener, dulu gue sampai berantem sama tunangan gue orang Inggris. Bener, ya itu berantem gue. Apa berantem gue? Gue bilang, emang gak ada tempat lain apa? Ngerayain tenderannya, gak ada tempat lain. Dulu gue, serius. Berantem gede. Setiap habis tender, kesono lagi. Kayak misalnya dia ke Carita, ntar nyewa villa. Nih gue cerita aja nih pengalaman gue. Nyewa villa, bikin dugem tuh di villa. Gue bilang, gak ada yang lain apa? Hiburannya ke pantai-pantai aja, gak usah yang aneh-aneh. Gue bilang. Alhamdulillah gue putus sama dia, kagak jadi. Gue nikahnya sama yang dari Aussie, gue dapat dari dating site. Kita lihat esok once-nya. Tuh, makanya dia pengen bangkit guys. Ya, Pharrell ini pengen bangkit. Pantas di Bali rata-rata pinggir pantai. Iya, emberan. Makanya gue kalau ke Bali juga nyari cowok, misalnya dapat cowok kenalan gitu, gue tanya, lu berapa lama di Bali? Udah sebulan. Wassalam. Wassalamualaikum lah lu, gue bilang. Kalau masih seminggu 2 atau 2 hari mah wajar gitu. Udah sebulan mah udah celap-celup, ogah gue bilang. Mendingan gue happy uang gue sendiri, kagak gue. Sama siang. Ya Allah, jadi si Pharrell ini dulu kan dunianya gemerlapan ya. Makanya dia pengen lepas dari masa lalu nih. Makanya dia bangkit dengan jiwa spiritual. Tapi dia tahan nih hawa nafsunya. Tuh konflik batin ya. Tuh, dia konflik batin karena dia gak mau mengulangi masa lalu lagi tuh. Ya, lo ketawa lagi. Lah iya, iya kan? Gue tanya dong ya kan, ketemu di Kuta ya. Dulu gue masih main tuh 2009. Kalau nggak salah di bar deh, ya kan? Gue minum sama temen gue, terus dikenal sama gue tanya, berapa lama lo di Bali? Sebulan? Enggak deh, wassalam. Gue bilang. Dia nanya gue, lo di sini di Bali ngapain? Gue holiday, gue bilang gitu. Lo orang mana katanya, kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Gue orang Jakarta. Gue bilang, oh bukan tinggal di Bali. Kagak, gue bilang. Oh orang Jakarta. Iya. Iyalah, ngapain coba udah sebulan. Kalau masih 2 hari 3 hari seminggu lah mentok ya. Mungkin dia masih nyari-nyari gitu ya, karena kan dia masih menikmati alam. Lah kalau udah sebulan udah puas.
Apalagi udah tahunan emberan. Bukan puas lagi tuh, enak gitu. Ya Allah. Kita lihat ya, Four of Pentacles. Kita lihat, tawa lagi lu. Lihat. Tuh ya, kenapa dia menahan diri nih, si Feral? Karena dia takut karma, Beb. Karma di masa lalu tuh, dia takut banget tuh. Ya, dia nahan diri, dia kontrol sifat ugal-ugalannya, kayak ya maksudnya tentang duniawinya ya, gemerlap lah gitu. Dia tahan diri loh ini. Dia juga nahan untuk hawa nafsu loh. Nih, karena dia takut karma. Dia takut karma sekarang loh. Karakternya udah yang, aduh gue kalau ngapa-ngapain pasti berbalik ke gue nih. Gue punya adik cewek gitu kan. Terus ya adik gue juga udah punya pacar. Ntar kalau kenapa-napa, belum lagi ntar kalau mama gue nikah lagi, ya kalau punya anak gimana, punya suami gimana. Ini manjang ini dia pikirannya. Bagus sih, bagus. Jadi dia bener tuh kan, gue mau bilang apa ya? Tuh. Percayalah. Ya manusia kalau nggak percaya karma, karma itu kan kalau dalam Islam kifarah ya. Tabur tuai. Kalau nggak percaya karma ya sama aja dia nggak percaya tentang balasan dari Allah. Karma itu kan perbuatan, entah itu dari keluarga, leluhur, itu ada. Ya tinggal diri kitanya, ada yang sadarnya lama, ada yang sadarnya cepet gitu. Bisa jadi Feral temannya ke situ, Gus Miftah. Ya doain aja yang terbalik, terbalik tuh. Yang terbaik ya. Mei kalau Feral sih kurang tahu pergaulannya kayak gimana. Pergaulannya bebas banget sayang, bebas, dia tahu itu. Dan dia nggak mungkiri karena udah ada fiti-fitinya di zaman-zaman dulu. Dia juga nggak bisa ngelak karena itu memang terjadi gitu loh. Cuman yang dia bisa lakukan adalah ya udah saatnya melangkah, perbaiki, walaupun harus menunggu lama, prosesnya ini nggak sebentar gitu kan, nggak sebentar. Nah ini berjalan. Dan dia sekarang mengontrol tentang kehidupan barunya itu, kalau bisa jangan terlalu bebas. Kedua juga ya nafsunya dijaga. Oh, untuk Rima gini ya. Kalau masa lalu ya masa lalu ya. Jangan, maksudnya ketika orang melakukan kesalahan jangan diungkit lagi dosanya. Ya. Yang viral menghina tukang es itu lagi kena sambetan setan. Ya. Manusia ada roda berputar, Allah kasih. Jadi kalau bisa jangan disebut lagi dosanya gitu loh. Beliau juga kan sudah minta maaf gitu ya. Bukan aku normalkan juga, enggak juga tuh salah gitu, salah banget gitu. Ya, salah banget gitu. Tapi alangkah baiknya gitu ya. Apalagi kan ya dia termasuk orang yang paham agama, ya kan. Ya kita doakan aja yang terbaik gitu loh. Dia mengajarkan siapapun lah gitu ya, agar tidak melakukan hal yang sama yang dia lakukan, kesalahannya gitu. Karena kesombongan itu ya akan terus menggoda diri kita gitu loh, selama kita masih hidup guys. Ya. Bun, statusnya Ica buat Pujika. Ica siapa sih? Ica siapa ya? Ica siapa? Gue kagak ngerti. Pantesan Vera kalau ngajak Puji ketemu selalu ada di teman orang ketiga. Iya, karena takut ada fitnahan, setan menggoda. Ya itu tadi aku lihat. Ya, untuk Ica teh saha? Ica teh saha? Coba lihat mana status naon. Kirimkan ke Mami atau udah Pipi. Coba screenshot kirim ke Mami di inbox. Tenyaho Ica teh saha ih. Oh Marisa. Bodoh amat ah. Coba kirim.
Kok jadi Sunda? Lagi lewat yang Sundanya? Iya, doain aja yang terbaik ya sayang. Doain juga, kan katanya Feral lagi dekat sama Gus Miftah. Ya Gus Miftah juga biar bisa mengajarkan Feral tentang kebaikan dan dia pun belajar perbaiki diri gitu. Termasuk aku. Aku juga banyak dimintain motivasi, tapi aku juga perbaikin diri aku terus guys gitu. Tawa lagi Zanazar lumayan. Tawa lagi Priti. Yang ngomong status Ica kompor doang guys. Orang ya coba aja statusnya apa. Nanti kan bisa dilihat. Tolong subtitlenya Mami. Iya nanti gue bikin sendiri ya. Tenang deh ya. Gak usah maksa. Kin amung ka dia atunya kamana. Tak gue kasih nangkana lu kayak mak gue. Nggak apa-apa lovely nurse, kita tuh saling belajar aja gitu loh. Kesalahan tuh ya namanya manusia ya, nggak ulama, nggak pendosa gitu ya. Apalagi ulama itu kan sering banget digoda sama setan ya, karena kan iblis itu ahli ibadah. Jadi ya nggak ada salahnya juga gitu loh kita memaafkan. Terus juga ini namanya manusia juga ya, kalau selama masih hidup ya dosa itu akan terus mengejar gitu. Dilihat dulu sayang, coba biar nggak penasaran, coba kirim ke Mami, coba. Dulu kan Bilar sama Lesti dekat sama Gus Miftah, sekarang sepi artis-artis. Ya namanya orang kan ada waktunya pamornya lagi naik. Kalau lagi pamornya turun gejeblok karena kesombongan ya. Makanya yang aku bilang tadi, orang tua aku selalu bilang udah main di belakang layar aja, nggak apa-apa orang nggak kenal kita dari wajah lah, tapi orang akan tahu dari suara kita, dari energi kita. Kenapa? Karena menjaga ain. Paham gak sayang kalian semua? Apalagi kita bergabung dengan entertainment gitu, penyakit hatinya tuh banyak banget gitu. Kita lihat perasaannya Fuji ke Feral. Wow, Fuji nantinya nih Fuji nekat nih ya, akan ada kesepakatan ya memulai kerjasama dan nanti bisa ujungnya rumah tangga nih, insya Allah ya. Kalau kamu berani nekat nih ngambil langkahmu, walaupun resikonya banyak ya, orang gak suka nih, gak apa-apa kamu kerjasama dulu aja. Kak dia nih orang ngaliwat di Bandung. Lama aku udah gak ke Bandungnya, lama pisan. Aku sih ada rencana pengen ke ituan sayang, ke Sumedang ya, ke Pangeran Ulun. Udah lama banget aku gak ziarah ke sana beb. Campuran sayang, campuran. Dari keluarga mama aku, mama ya orang tuanya tuh Sumedang campur Jogja, Mataram dan Bugis ya. Kalau bapak aku Jakarta Sunda. Cilenyinya ya udah lama itu, udah lama nggak ziarah ke Prabu Ulun, terakhir 2020 ya tak. Lebih banget bener Ratna, lebih dari kutukan, serius. Itu serem banget. Blasteran. Tapi bener sih, bapak gue kan matanya sipit-sipit gimana gitu ya. Masih ada keturunan Cina, Cina Depok apa Cina mana, pokoknya Cina inian lah ya. Cina kampung lah gitu, sama Sunda Bekasi gitu kan. Nah kalau mak gue memang dari kakek-kakeknya tuh masih ada Arab gitu. Makanya adik gue mukanya kayak orang India. Kalau gue kayak agak-agak
Filipina Cina gitu loh, Beb. Oh, Majalaya. Cina Jonggol bukan. Eta deket Cikarang, Sukatani. Bapak teh campuran Jakarta Sukatani. Eta. Nah, kalau mama campurannya dari keluarga bapak tuh apa keluarga nenek ya? Itu ada dari Arab-Arab nak. Gitu. Iya, Oriental. Muka gue nggak sesuai ya. Nggak sesuai ya. Nggak sesuai ya. Iya, Cina Bekasi. Emberan saya. Nggak sesuai ya. Tahu lagi minum Cina si seeng ya. Sukatani eta mah dah lemah abang. Nyaho teh lemah abang. Eta kaditu. Iya, muka Oriental nyuara nyablak makanya nih. Orang gue waktu di Bali aja ya. Kan gue di Bali sama laki gue belanja. Lo tau nggak? Pedagang sawadikap. Oh, sawadikap. Gue diem ya. Gue ketawa ya. Laki gue nanya, "What's going on?" Gue bilang, dia pikir gue orang Thailand kali, Filipin kali. Gue langsung ngomong Betawi. "Bang, Betawi aja bang." Ada buset gede. "Yo ampun," katanya, "kirain orang Thailand, orang Filipin," katanya. Haha, gue ketawanya. Ya Allah, mukanya kayak orang Thailand Filipin, Mbak, kayak Pinoy gitu-gitu. "Enggak, saya orang Jakarta," gue bilang. Di Thailand juga gitu, di Bangkok. Gue lagi belanja. Dia ngomong sawadikap, nggak ngerti juga. Gue kasih bahasa Inggris aja, baru dia ngerti. "Oh, Indonesia kah?" katanya. "Iya," gue bilang. Salah dia. Gue bilang, "Pergaulan lu." Ya. Puji, aku ngeliatnya di sini kamu akan nekat ya. Nanti nih akan ada kerjasama sama Feral, insya Allah ya, nggak apa-apa. Tapi ini menghasilkan uang, ini bisa berujung ke pernikahan. Agak lama, tapi nggak apa-apa ya Ji. Agak lama prosesnya, karena harus membereskan semuanya. Waalaikumsalam. Kelas gadapnya. "Bu, dibotolin aja jamunya." Taruh aja. Tadi totalkan aja ya, Bu. Makasih. Itu tukang jamu. Dia kan kalau keliling kampung gue suka nggak habis. Jadi sering ke rumah aku bilang ke tukang jamu, "Udah Bu, kalau udah keliling nggak habis, bawa aja ke rumah. Nanti aku bayar, totalin aja, nggak apa-apa." Seneng banget, makanya tiap hari kesini. Kasihan kadang masih banyak tukang jamunya yang digendong gitu guys. Jamu itu jamu gendong. Sian, lakinya nggak kerja. Janganlah, beda itu mah jamu galian Telkom ya, bukan lah sayang, masa gue mau makan kabel. Gimana sih ya kan. Udah setiap hari itu, "Bu taruh aja nggak apa-apa, tar hitung aja ya, tar mau tiap minggu apa tiap bulan aku bayar." "Ya nggak apa-apa Mami," kata dia, "yang penting balik modal," kata dia. "Ya udah nggak apa-apa," aku bilang. "Oh, kamu masak apa?" Masih ada jamu gendong sayang keliling di rumah. Mana yang dagangnya gendut ya kan. Terus lakinya udah nggak kerja. Bilang, "Ya udah nggak apa-apa Bu, sakit-sakitan pula lagi dianya, sian." Bilang, "Nggak apa-apa Bu, taruh aja, kalau udah keliling nggak habis, udah taruh di rumah, tar ada kok yang minum siapa aja." Kadang dibagi-bagi ke tetangga, pembantu tetangga, bagi-bagi gitu. "Nih 1 botol nih Mbak," tuh tetangga depan pembantunya. Tuh nyokapku di bawah, gue bilang, "Udah hitungin aja."
Kita lihat ya. Kasihan lah sayang. Kan aku juga ngerasain pernah jadi pedagang baju kan, punya toko. Jadi tau lah rasanya. Ya walaupun nggak keliling kan, ya kasihan lah gitu loh. Tahu rasanya dagang kalau lagi rame-rame, kalau lagi sepi-sepi gitu. Ih, lu mah kalau di tangga gua, jamu tuh tiap hari gratis, tenang. Ya kan? Kita lihat. Oh, masak sarden, pakai cabai enggak? Amin, amin. Iya, sama-sama Wahyu, doa yang sama. Iya, orangnya gendut, keliling terus kan dari pagi. Jadi kalau gue bilang, kalau kalau sampai siang jam 12 lah dia selesai tuh, biasa jam 1 jam 2 baru selesai. Kalau jam 12 atau jam 11 masih banyak, Mbak, gue bilang. Wes ke rumah aku aja, gue bilang. Saya taruh aja udah, tinggal totalin berapa botol, hitungin. Satu botolnya kan 20.000 ya Beb. Nah kadang ada 5 botol, taruh tuh sehari, kadang 2, kadang 3, kan udah nggak habis tuh. Yaudah taruh aja. Nanti mau tiap bulan apa gimana? Tiap bulan aja kata dia, biar ada modal akunya kata dia. Oh ya wes lah, aku bilang taruh aja. Jamu singset ada lah, kalau jamu gendong mah malah enak Beb dibandingin jamu yang di tempat itu. Amin, amin. Oh, Puji di Andara, amin. Ya Allah doanya kabul ya Desi. Makasih doa yang sama sayang. Tuh, merah Gucci. Emang kamu dagang apa sayang? Aku aja kasihan ini, karena dia keliling kan, gitu. Aku kasihan, kita lihat Feral ke Puji perasaannya. Tuh, pembantu depan. Makasih banyak ya Nek, tiap hari dikasih botolan, jamu. Tuh, gorengan apa? Di mana, di sekolah apa di rumah? Wih, say, ayo sawerannya, ayo. Yang banyak ini kartunya bagus banget, Bet. Ayo sawerannya biar jadi tuh. Ya. Iya Mi, sama kayak Raffi Ahmad. Amin ya Allah. Doanya kabul ya sayang ya. Kabul. Vero lagi rapat sidang paripurna sekarang Mi, info. Amin. Dengerin ya. Kalau warung lagi sepi, jangan sedih, ya. Banyakin istighfar. Ya, nih gue ajarin nih, dengerin. Ini yang gue pakai ya. Ke Al-Fatihah dulu ya buat Nabi, terus buat orang tua, leluhur, ya. Terus buat diri kita, dagangan kita, pasangan kita tuh disakum aja Al-Fatihah semua gitu kan. Nah, baru baca Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali tuh baru la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya hayyu ya qayyum ya jami ya mujib sallallahu ala Muhammad. Tuh aku pakai itu sayang ya, pakai itu. Insya Allah deh, beneran deh. Kadang kan kita nggak pernah tahu nih, diri kita juga suka zalim sama orang ya kan, gitu. Iya gue jeburin lah, ya nggak sawer-sawer tuh kata si Isno ya kan. Gue jeburin lo pade, mau lo? Ya, terus kalau lagi nggak rame, bilang gini, Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku masih dikasih sehat, daganganku masih banyak, insya Allah besok Allah lariskan daganganku lebih dari yang sekarang gitu, ya. Baru nanti kamu gebuk-gebukin dah tuh dagangan kamu gini loh, kayak ayo bangun. Tuh mak gue tuh ngajarin, karena itu kan kalau lagi bersihin pagi-pagi gitu ya dagangan gitu, ayo bangun, ayo bawa rezeki, ayo laris gitu.
Ya, laris tuh. Kayak gitu. Tuh mama gue, karena itu narik energi kan. Kalau mami lagi baca doa suaranya beda banget. Dah buset, bisa beda gimana? Minta nomor rekening Mi. Ya boleh sayang, nanti di inbox aja, inbox. Ya di inbox ya. Kayak gitu ya. Jadi biar itu gerak energinya, dagangannya ya. Jadi kayak misalnya ayo bangun-bangun laris manis gitu. Kalau lagi bersihin dagangan sambil udah selesai doa gitu. Ya. Kayak anak gadis, lah buset, bisa aja. Ya. Jadi si Feral nih ingin memperbaiki masa lalu adalah dengan menikah tuh ya. Dia ingin memperbaiki kekecewaan dia di masa lalu nih. Ya, pengen nikah sama Fuji tuh. Ya. Tuh, bagus banget tuh kartunya tuh. Tuh, dia pengen ngeblok ya tentang status singlenya dia nih nanti. Tapi memang saat ini dia lagi mengejar target hidupnya. Mami doain mertua saya mau umrah. Amin, amin, amin. Ya suruh mertuamu baca yang aku kasih tadi, ya. Itu soalnya ada ya Jami, ya Mujib. Jami itu dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Ya, Neng Deti, ya. Baca itu yang tadi aku baca, ya kasih ke orang tuamu, mertuamu, ya. Biar lancar. Ya. Karena ya Jami ya Mujib itu dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Ya Hayu ya Qayyum itu kan berdiri sendiri. Ya. Terakhirnya baca Sallallahu ala Muhammad gitu. Karena itu disambung aku semua dapatnya. Amin, amin. Insya Allah kita semua bisa umroh untuk orang Islamnya. Ya kalau orang yang non muslimnya kalian gak bisa umroh, ya udah kalian sedekahin aja, cari orang yang mau umroh, nggak apa-apa. Nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Mau dia orang Kristen, Buddha, kalau kamu ada niatan mau umrohin orang itu luar biasa pahalanya orang umroh masuk ke kamu. Nggak ada masalah, bagus. Ya, yang penting niat aja karena lillahi ta'ala gitu. Ibaratnya pengen sedekahnya aja dapat pahalanya nggak apa-apa. Ya Fitri nggak usah naik haji dulu lah, umroh aja dulu sama aja sih. Sebenarnya sih haji sama umroh nggak ada masalah sih Beb, hanya beda hari doang sih. Kalau bagi aku ya nggak usah terlalu haji juga nggak apa-apa sayang. Umroh aja dulu, yang penting dekat sama Allah. Aku aja kepengen umroh kok, bener. Udah ada rencana dari 2 tahunan ini tuh udah kepengen banget. Karena aku pengennya gini umroh tapi aku nggak ngobatin orang dulu gitu loh. Tapi ternyata Allah ngasih terus nih ya orang yang berobat. Makanya aku yaudahlah belum saatnya kali karena aku harus bersihin orang-orang dulu nih kayak gitu. Ya. Kalau terlalu lama haji, mendingan kamu cari umroh. Yang penting deketin Allah aja dulu. Ya, nggak usah nunggu tentang haji dulu deh sayang. Ibaratnya kita yang kecil aja dulu berharap nanti Allah kasih gede ya kayak gitu. Kita lihat koneksinya Puji sama Petra ya. Kalau memang hajinya sampai 21 tahun ya lebih baik kamu umroh dulu. Ini saran aku Mada ya gitu. Mi aku mau doanya lengkap Mi, mau amalkan. Yaudah ntar aku bikin VT-nya dah. Aku bikin VT ya nanti. Di save ya nanti, apa nggak di share. Iya hati-hati Mimin, sehat selalu, bahagia terus. Iya nanti aku bikin VT ya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lihat catatannya aku dulu tuh, bacanya apa aja yang buat itunya apa ngirim doanya. Iya amin kabul ya. Izazahin iya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Koneksinya Fuji sama Feral. Ya sama-sama. Nah, namanya Mimin sih. Udah kayak ituan ya. Apa tuh film Mimin? Aduh. Fuji sama Feral. Kayak lagunya Sule, Mimin. Mumun ya. Salah gua. Enggak aja lu pada. Ya Allah.
Itu doanya buat suami. Bisa banget, bisa banget sayang, bisa banget. Karena itu kan dikumpulkan. Kan aku udah bilang, kan ada ya Hayyu ya Qayyum, ya Jami ya Mujib. Itu dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Buat orang hilang juga bisa itu. Misalnya laki-laki kita ya diambil orang, suami kita gitu. Bisa, tapi jangan laki orang ya lu ambil ya, awas lo. Nggak mempan lo doa. Ya, nggak mempan tuh doa. Ya. Kalau laki orang nggak mempan, bini orang nggak mempan, awas lo. Gue yang lurus-lurus aja, ya awas lo. Doanya biar bisa sayang, bisa. Tuh dijawab tuh. Nunggu azan ya. Tuh, dijawab sama Allah tuh, dikasih azan tuh. Bisa, insyaallah. Bisa itu dikumpulkan, bisa. Untuk royal bisa, itu kan dikumpulin. Bisa, dapat jodoh bisa. Lalu ngerasain deh, ya kalau setiap harinya lo 500 dicicil dah, ya lo rasain deh perbedaannya deh. Lo ngomong ntar ke gue kalau ada perbedaannya. Soalnya gue yang jalanin terus, udah ngerasa. Bisa sayang, bisa. Nunggu ajan ya, nunggu ajan dulu. Bisa sayang. Bisa buat orang bayar utang, bisa. Itu kan dikumpulkan sayang. Lo niatnya apa? Tergantung lo niatnya. Itu bisa banget. Yang tadinya orang mau jahat kagak jadi. Bisa. Waalaikumsalam. Udah lama nge-live-nya. Ini udah mau selesai. Iya, nanti aku bikinin VT. Ya. Nanti aku bikinin VT. Tunggu azan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah, la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum ya jami'a mujib sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, ya Allah, dan leluhurku. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah dosa kami semua, ya Allah. Persatukanlah kami dengan orang-orang baik, rezeki yang baik, ya Allah. Keberuntungan dari segala hal. Ya Allah, bantulah kami dalam melunasi hutang-hutang kami, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Berikanlah rezeki berlimpah, ya Allah. Sehat kami selalu ada di tangan-Mu. Nunggu azan ya. La ilaha illallah wa ta'ala syarika lahu. Lo doa hajatnya apa? Dalam hati aja. Ya, doa dalam hati. Ya Allah. Oh, ya Allah. Astagfirullahaladzim.
Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallah wa bihamdihi. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mi doanya bisa nggak cari rezeki biar nggak gini loh. Kalau aku sih masalah gini ya, disedot orang atau enggak, gue nggak takut sih disedot, karena gue tujuan nyari rezeki tuh jadi ahli sedekah, Beb. Ya. Tujuannya gue nyari rezeki tuh jadi ahli sedekah. Jadi nggak takut disedot rezeki gue sama orang gitu loh. Paham nggak sayang maksud aku? Paham nggak? Jadi kalau kita ketakutan rezeki disedot orang lain, sebenarnya kita harus ngoreksi diri sendiri. Tujuan kamu nyari duit tuh buat apa? Gitu loh. Ya kan? Itu bisa sayang, doa yang aku pakai tuh bisa itu. Insya Allah bisa buat apapun, itu bagus banget, serius. Ya, bisa buat apapun. Itu udah banyak dari klien aku aku ngobatin orang udah 2019 itu pakai itu. Alhamdulillah banyak klien aku yang yang merasakan perubahan tuh banyak banget. Gini, rezeki sudah ada porsi masing-masing, iya. Itu bisa bertambah dan berkurang sebenarnya. Satu, bisa jadi orang yang iri dengan kita nggak tahu nih di masa lalunya kita berbuat apa, atau leluhur kitanya ada utang apa gitu kan, sehingga rezeki kita tersendat. Itu satu. Kedua, hasad hati kita, prasangka buruknya kita, itu kedua ya. Makanya kalau kita punya rezeki, misalnya kerja, niat kita nggak karena lillahi ta'ala, apalagi kita nggak ada keinginan pengen jadi ahli sedekah, itu ada aja kurang mulu. Kurang. Soalnya di sini banyak itu pesugihan yang aku bilang tadi. Ya, kamu niati, bukan masalah pesugihannya. Niati aja, ya Allah, saya mau dapat rezekimu untuk jadi ahli sedekah. Saya ikhlas berapapun saya akan keluarkan selama engkau selalu ngasih aku rezeki tanpa kekurangan. Kayak gitu sayang. Ya, karena setan itu nggak suka kita sedekah karena lillahi ta'ala, apalagi kalau kita sampai brutal ya. Sedekahnya tuh dikit-dikit sedekah, itu setan nggak suka ya, nggak suka. Pakai ayat yang tadi aja yang aku pakai, udah itu. Kenapa? Minta ampunan dosa sama Allah, itu istighfar. Kedua, kita nggak pernah tahu zolimnya kita, itu ada surat Nabi Yunus. Terus juga kita minta kekuatan Allah ya, karena kita nggak ada daya. La haula wala quwata illa billah. Ya Hayyu ya Qayyum, biar kita bisa berdiri sendiri. Ya Jami ya Mujib, ya dikumpulkan yang baik-baik, orang yang soleh, rezeki yang baik, ya dikumpulkan. Mujib itu dikabulkan. Terakhir bacanya sallallahu ala Muhammad tuh. Ya, pakai itu aja udah, nggak usah yang lain-lain. Nanti kamu bisa ngerasain sehari 500 kali aja kalau memang sanggup. Kalau enggak ya cicil aja kan bisa. Sambil di jalan nggak apa-apa. Gitu loh, nyicil aja. Ya. Insya Allah bisa kok ya. Pesugihan apapun nggak akan bisa nyerang kamu kalau kamunya yakin ke Allah gitu. Ya. Kamu yakin ke Allah, terus minta tobat. Ya, baca kamunya juga sholat tobat juga, jaga-jaga diri. Ya sayang ya. Koneksi Puji dan Peral. Puji dan Feral, ini kan kalian statusnya masih menggantung ya, percintaan kalian. Hati-hati ya. Karena ini banyak yang coba untuk buat kalian merasa tersakiti. Kuatkan diri kalian ya. Kuatkan. Dan ini ada serang-serangan. Ya, entah itu hoax, entah itu ilmu pelet, dendam, segala macam ya, teluh. Kamu harus hati-hati. Jadi prasangka baiknya dijaga terus ya. Tuh ya. Harus tetap berdamai tuh, karena orang lama nggak suka kalau kalian bener-bener go public.
Kuat-kuatan yuk, Ferel yuk, Puji yuk, kita yuk. Demi Gala ya. Demi Gala ya. Kuat-kuatan yuk. Kita dengan doa aja, berbuat baik aja ya. Lillahi ta'ala. Ya, biarkan orang-orang yang nggak suka kalian itu gelisah sendiri. Ya. Jadi Puji dan Ferel, nggak usah takut kalian untuk bisa berjalan di publik, nggak apa-apa. Yang penting niatnya adalah baik untuk Gala, untuk kalian berdua, ya. Dan aku lihat di sini memang kalian coba untuk bisa meninggalkan keburukan kalian di masa lalu. Nggak apa-apa. Berdamai dengan kekecewaan di masa lalu itu wajar dan butuh waktu. Itu nggak ada masalah, ya. Itu memang normal. Di sini ada kisah orang di masa lalu ini coba untuk datang dalam kehidupan kalian berdua. Ya, ingat nih dari kemarin nih ada pengkhianatan dari karir. Hati-hati ya, hati-hati nih. Entah Puji atau Ferel, ya, hati-hati. Nah, bener Mi. Story Uti tentang yang Mami bahas Mi. Story apaan nih? Story apaan Beb? Story apa Beb? Story apa Beb? Beb, story apaan? Nggak ngerti gue nih. Gue kan nggak ngecek storynya dia, Beb. Coba di inbox ke Mami dah. Screenshotnya storynya. Mami kan nggak ngecek IG-nya mereka semua loh. Buka IG. Mami nggak main IG. Gue piye toh? Wis main je. Gak main IG je. Ya, Baby Blue, dia kan storynya pakai bahasa Inggris, bla 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 ya. Kamu kasih itu aja, kasih komen gitu loh. Apa namanya? Cek akunnya Mami Lucky MS gitu aja di YouTube dan TikTok gitu. Lah jadi ngapak-ngapak emang ya. Ya. Nih ya Puji, Ferel, nggak usah takut ya, jalanin aja nih, ada rezeki besar buat kalian. Tapi ingat nih, orang di masa lalu coba untuk mengganggu, menghambat kalian. Ya, belajar terus, nekat, walaupun sembunyi-sembunyi nggak apa-apa. Ya, tapi ingat nih, ini banyak yang iri nih. Allahu Akbar tuh. Dengar, sebentar Allah masuk. La ilaha illallah. Ya Allah, feeling saya Puji nonton akun kakak deh. Insya Allah aja ya Ina ya. Hati-hati ya Ji sama Ferel nih. Ada yang coba berkhianat ya. Entah ini bekas pegawai kalian atau temen, hati-hati ya. Hati-hati ya, pokoknya ada yang pengen menghambat hubungan kalian nih, diungkitin lagi orang masa lalu. Hati-hati ya sayang, tetap aja optimis, kalian bisa berubah, yakin. Walaupun harus melewati masa-masa pedih, perih, nggak enak, nggak apa-apa ya. Tapi di sini akan ada suatu kesuksesan, entah itu kerjaan ya, selama kalian berpegang teguh prinsip, yaitu berdamai dengan masa lalu. Oke? Mami mungkin Uti nonton Mami juga deh pakai akun Ocol. Ocol apa sih? Nggak ngerti aku, ocol-ocolan. Ocol apa sih namanya, lucu amat. I'm trying to be better person but motherfuckers are making extra head. Ya gitulah. Oh aku mau dong. Okay, I'm trying to be better. Don't stop to be better person. That's it. Don't stop. Okay? Uti, jangan pernah berhenti untuk jadi orang baik. Jangan pernah berhenti untuk berubah lebih baik. Listen to me ya. Don't stop.
keep going. Ya, aku coba untuk jaga energimu biar kamu dapat pasangan yang gak NPD, karena lingkunganmu sudah lumayan NPD banyak banget. Cukuplah, udah cukup gitu maksud aku, udah wes ya, karena Gala udah besar 5 tahun, udah 7 tahun aja Gala umurnya, pasti lebih cerewet, lebih paham, komplainnya lebih parah ya Ti. Ya, don't give up Uti ya, believe yourself, you can fight it, kamu bisa lah ya, percaya diri kamu aja. Mi, kalau story Uti bilang gitu, ya insya Allah itu udah mulai koneksi sayang sebenarnya dari readingan Mami yang kemarin-kemarin. Kalian ini deh perhatiin deh, kok Uti kesini-sini bahasanya lebih kayak sadar diri. Coba sesuai nggak dengan readingan yang Mami baca selama ini? Iya kan? Nah, kalian yang nonton, kalian yang lihat sendiri readingannya ya, terus juga kartunya itu di shuffle ya, itu kan nyambung. Dan mereka juga udah mulai mau spill, udah bismillah aja ya. Yang penting kita niatnya baik aja ke Uti karena Gala, gitu aja. Kita nyelamatin masa depannya Gala, anak yatim piatu, gitu aja udah. Nggak ada yang lain ya. Kayak yang dia ikut lihat langsung, kayaknya sih feeling gue juga begitu dah. Apa-apa jangan-jangan asistennya yang nonton ya. Sama kayak Feral tuh, gue baru ngomong tuh sama si siapa tuh, Baby Blue. Ini jangan-jangan asistennya Feral nonton. Kok energinya Feral selaras gitu loh. Apa gue yang omongin kemarin tiba-tiba kayak ya awal-awalnya yang itu kan, penyakit Ain. Terus yang kemarin lagi apalagi tuh, ada lagi. Terus nggak lama ada lagi. Puji juga sama kan, kebuka yang di Cina, yang pulang dari Cina. Kayaknya nonton sih feeling gue. Soalnya kayak ya rulesnya gitu, gue juga bingung ya, Allah yang punya kuasa ya. Gue sampai ya Allah jagalah mereka lah, intinya kayak gitu aja sih. Ya kalau mereka nonton bagus lah, alhamdulillah, seneng lah aku. Biar mereka bisa lebih baik, bisa cepat bersatu, jadi nggak ada fitnah lagi buat Uti ke Gala. Ya udah ya, kita selesaikan dulu hari ini. Nanti jam 9 malam kita mulai lagi. Oke, aku mau sholat lohor ya. Insya Allah kalian sehat-sehat, diberikan kebaikan, keberuntungan dari segala hal, dijauhkan dari hal-hal yang zolim, dan diberikan rezeki yang berlimpah yang halal. Oke, yang punya utang biar pada lunas tanpa berhutang lagi. Amin ya. Dadah, assalamualaikum.